Jadi kalau kata Pak Kiai Haji Agima, manajemen kolbu rindu akan kritik. Baik, Kita Assalamualaikum tidak warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dari Bulmer News sekarang berada di Desa Sedari. Nah, di sini kami mencoba menggali informasi terkait ramainya pemberitaan di media sosial. Yang pertama terkait masalah BUMDes merangkap jabatan, ya. Dan yang selanjutnya terkait masalah terbitnya SK yang double 2. Nah, yang selanjutnya terkait masalah infrastruktur. Yang pertama itu terkait jalan yang mana sedang ramai juga diperbincangkan di Desa Sedari ini. Untuk lebih lanjutnya, mari kita temuin Bapak Lurahnya dan apa penjelasan dari Bapak Lurah. Ikutin terus tim Bulmer. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat, rekan-rekan, sahabat Bulmer dimanapun Anda berada. Sekarang hari ini saya berada di kediaman Bapak Lurah, ya, Bapak Lurah Sedari, terkait masalah BUMDes. Nah, kita pertanyakan langsung karena langsung ada Bapak Lurahnya. Pak Lurah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Lurah, bisa dijelaskan terkait masalah BUMDes yang sedang ramai diperbincangkan? Terima kasih kawan-kawan dari Alexa. Masalah BUMDes Sedari Jaya, Sedari sedang viral. Alhamdulillah bahwa salah satu potensi desa yang kita miliki dengan wisata ini memang kita sebagai pengolahnya diserahkan kepada BUMDes Sedari Jaya. Ini udah berjalan beberapa tahun dan dari BUMDes Sedari Jaya itu diteruskan dengan sudah menjalin PKS dengan Pemda Karawang lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, dari perjalanan BUMDes ini memang digolkan tiket untuk pengunjung itu 10.000. Nah, 10.000 ini berdasarkan musyawarah yang kita lakukan dulu dengan BPD dan stakeholder di desa ini, diantaranya 2.000 untuk PAD Kabupaten, 1.000 untuk Karang Taruna, juga untuk ada sisanya untuk sosial desa. Kenapa kita sosial desa diadakan? Pertama, salah satu perhatian kita pemerintah desa terhadap warga adalah menyiapkan tetap yang meninggal dunia kita siapkan. Kalau nggak salah per paket Rp6.000. Nah, terus adanya kan mobil desa nih, mobil ambulan nih sebagai fasilitas masyarakat. Yang jadi masalah, yang jadi pemikiran banyak kades ini tentunya masalah biaya penyerahan. Sementara tidak tercover oleh dana-dana yang lain. Nah, makanya dengan hadirnya wisata ini salah satunya adalah kita menyediakan dana operasional pemeliharaan mobil ambulan yang tiga unit. Nah, dan sisanya juga kita alokasikan buat operasional desa dan juga saudara-saudara di organisasi desa lainnya, sosial desa lainnya. SK nih Pak Lurah nih ya. Ini sekarang yang lagi diperbincangkan terkait masalah SK. Ya. SK yang saya tanda tangan itu tertanggal kalau saya Juli 2020, tetap ngasih SK yang lama sebagai ketua sebagai direkturnya adalah Pak Agus Marno, sekretarisnya Haji Sultoni, dan bendaranya Pak Jamal Ojali. Nah, sampai hari ini kami dari pemerintah desa belum melakukan pergantian apapun terhadap BUMDes ya untuk pengurusnya. Makanya kemarin tiba-tiba saya dari rekan media ini Kang Alani muncul tuh SK yang ada nama Pak Lurah Tanah. Kaget saya. Kenapa kaget? Pertama, kami dari pihak desa belum melakukan satu langkah-langkah menuju pergantian pengurus BUMDes. Yang kedua, nama Rusta ini kan nama anggota BPD gitu kan, yang jelas-jelas secara aturan tidak bisa karena beliau sebagai pengawas. Nah, untuk itu kami ini menjadi pemikiran bersama rekan-rekan KDS, rekan-rekan perangkat desa yang lain, sehingga muncul begini menjadi catatan penting buat saya, sehingga harus ekstra hati-hati karena dengan munculnya isu-isu begini kan sama aja menjelekkan citra dari pemerintah desa sendiri yang tidak akuntabel dalam rangka penyelenggaraan ini. Namun demikian yang berkaitan dengan urusan BUMDes baik dari pengerjaan masalah tentang kegiatan, terus masalah tentang SK, insya Allah masukan dari semua pihak akan kami terima sebagai bahan evaluasi. Mudah-mudahan bisa melakukan perbaikan ke depan karena tanggung jawab kami masih besar, Pak.
apalagi sekarang desa kan dituntut untuk menciptakan PAD asli desa. Nah, salah satu memang unggulan ya pendapatan asli desa yang sedang dimiliki adalah dengan pengembangan wisata hutan pantainya ini. Alhamdulillah udah kita rasakan, kita nikmati. Mudah-mudahan bisa tambah besar sehingga bisa mengcover kebutuhan lain tentunya untuk kemaslahatan buat warga Sedari ke depan. Tidak pernah melihat membaca bahwa itu pusat literasi setan tani, nggak ada. Kami belum pernah, saya sendiri ya Kades belum pernah menandatangani SK itu. Apa ada oknum atau gimana gitu? Kalau misalkan ada gula, ada semut ya, berarti ada sesuatu hal yang kurang beres berarti kan. Itu hal-hal itu perlu kami telusuri. Kami udah ngobrol dengan kawan-kawan di desa, termasuk bendara desa, langkah-langkahnya seperti apa supaya nanti kejadian ini menjadi catatan penting sehingga ke depan tidak terulang lagi. Bendara Pak Jamal itu 15 harian Kang, 15 harian itu dalam tahun yang sama ya, masa kami menurut SPID yang 2 gitu kan. Berarti ini penerbitan SK ya? Iya, terbitnya itu cuma 15 hari. Iya, terbit selisihnya SK1, SK2 gitu kan. Ya. Nah, Pak Lurah, selanjutnya nih terkait jalan yang viral nih, yang di Kampung Dobolan, yang ini dari dusun Tanjung Sari ini salah satu dusun yang sampai hari ini masih terisolir Kang, dengan berbagai macam problem, tentunya transportasi. Ya memang kami akui jeritan, tangisan, penderitaan yang dilakukan, yang dirasakan oleh warga Dobolan terhadap persoalan transportasi jalan. Karena hari ini ke sana gak ada jalan Kang, itu kan terputus. Mereka itu menggunakan akses tanggul tambak milik masyarakat. Nah, adapun jalan yang dulu ada habis terkena abrasi. Nah, dinamika yang terjadi ini kan kalau misalkan musim panas masih mendingan Kang. Ini kan kalau terkadang kalau musim penghujan ada air pasang laut Kang, itu aktivitas masyarakat itu udah terhenti total di sana. Malah ini sempat viral Kang tahun yang lalu sampai ke KDM, sampai ke BBS udah kami laporkan tentang persoalan Dobolan yang abrasi itu Kang, sebenarnya Kang, abrasi pantai yang belum tertanggulangi. Nah, tapi kami pada prinsipnya pemerintah desa tetap harus berusaha sebagai bentuk tanggung jawab bagaimana caranya agar masalah ini bisa teratasi ya, sedikit teratasi dengan kondisi lapangan. Kami sudah siap melakukan komunikasi dengan para pemilik lahan untuk rencananya ke depan akan memperbaiki sehingga nantinya tidak mereka terganggu Kang gitu kan, karena itu tanah milik masyarakat tentunya harus ada izin dari pemilik lahan. Kemarin juga ada teman kawan media yang konfirmasi ke saya, kirain saya di atas tanah perhutani Kang. Kalau di atas perhutani mah biasanya kami suka komunikasi sama perhutani kan untuk barang-barang, karena sedari ini status tanah ini macam-macam Kang, ada tanah milik, ada tanah negara, ada tanah negara perhutani gitu kan. Nah, untuk yang di Dobolan ini adalah tanah milik masyarakat, sehingga kami sudah sepatutnya nanti dalam melakukan tindakan ke depan kalau ada perbaikan akan melakukan komunikasi dengan pemilik lahan supaya tidak ada miskomunikasi dan tidak ada perselisihan di antara kami nantinya. Kita menyikapi persoalan yang muncul berbagai teguran, kritikan ya kepada kami pemerintah desa. Tentunya yang pertama, kami sebagai pemerintah harus siap menerima apapun yang muncul, baik suka maupun dukanya, termasuk kritik. Kalau kami menyimpulkan kritik yang muncul dari kawan-kawan warga, teman-teman dan sebagainya adalah bentuk rasa kasih sayang kepada warga desa, mengingatkan ini lurah, sehingga kami nanti tahu catatan-catatan harus kami jalan ke depan. Yang mengkritisi kebijakan tentang pemerintahan yang saya pimpin, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kami bisa mengevaluasi dan mudah-mudahan ada peluang untuk memperbaiki sehingga persoalan yang selama ini menjadi kepentingan bersama ini bisa terselesaikan. Karena sedari hari ini Kang, saat saya memimpin dari tahun 14 ini, saya simpulkan baru 30-40%. Ya, kita ingin menciptakan stabilitas ekonomi yang mapan dengan membawa sumber daya alam. Tentunya butuh bantuan pemikiran kerjasama dari semua pihak, seluruh elemen Sedari, termasuk yang mengkritik. Kalau nggak ada yang mengkritik, kita nggak tahu Kang. Jangan rusak Pak Kades tahu. Ya, oh ini nggak beres Pak Kades tahu gitu kan. Tiket ini tahu gitu kan. Saya sangat terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mengkritisi tentang hal ini. Tentunya ini catatan penting buat kita. Mudah-mudahan ke depan bisa kita tingkatkan lebih baik lagi demi perkembangan desa yang lebih baik dan maju lagi.
Baik, Itu itulah salah. penjelasan dari Kepala Desa Bapak Bisri yang mana sudah memberikan informasi terkait kejadian atau polemik yang ada di Desa Sedari ini. Jadi untuk para netizen dimanapun Anda berada, tadi sudah jelas ya apa yang sudah diutarakan dan kami tim Bulmer sudah mengkonfirmasi terkait masalah polemik yang ada di Desa Sedari. Sudah jelas dan ikutin terus tim Bulmer. Sekarang lagi ada di Desa Sedari, nanti kita lanjut ke pantainya.